Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat MGL dimanapun berada. Meskipun kita nggak bisa jumpa secara langsung tatap muka di kelas, tapi tetap yang namanya belajar kita harus siap-siap. Ya, untuk itu langsung saja hari ini di bagian ini saya akan membahas mengenai paket 3. Di paket 3 ini adalah pembahasannya mengenai konsep hidup dan asal-usul kehidupan. Jadi di sini berkaitan dengan berbagai macam ciri-ciri kehidupan, kemudian berbagai macam teori-teori tentang bagaimana kehidupan berawal atau yang pertama kali muncul di bumi, prosesnya seperti apa. Nah, ini materi kelas 12, jadi sahabat sendiri mungkin sudah familiar dan masih hangat dalam pikiran ya. Jadi langsung saja untuk itu kita akan membahas soalnya. Nanti untuk hal-hal yang tidak jelas nanti bisa dikonsultasikan di luar video ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Di nomor 1 ditanyakan di sini tentang teori asal-usul kehidupan itu disusun berdasarkan hal-hal apa saja. Nah, yang jelas kita bisa bahas di sini bahwa yang namanya asal-usul kehidupan ini sifatnya adalah berupa teori. Kenapa disebut dengan teori? Karena tidak ada satupun ilmuwan yang bisa memastikan apakah ini benar ataupun salah. Ya, hanya saja kita juga bisa berpegangan dari sederetan argumen-argumen tersebut mana yang teori yang mendekati benar atau kita yakini benar. Nah, teori asal-usul kehidupan sendiri berarti bercerita tentang bagaimana makhluk hidup pertama muncul. Makhluk hidup yang pertama muncul di bumi ini yang akan coba dibahas di teori-teori asal-usul kehidupan. Teori-teori tadi disusun berdasarkan apa? Jadi teori-teori yang asal-usul kehidupan ini dasar penyusunannya adalah ditinjau dari dua hal. Apa yang ada saat ini dan apa yang mungkin terjadi di masa lalu. Artinya kita dalam mencoba menjawab bagaimana kehidupan pertama muncul di bumi, tentunya kita harus berpatokan bagaimana kondisi bumi saat belum ada kehidupan, kemudian dikaitkan dengan kondisi sekarang, bagaimana perubahannya. Nah, dari situlah kita akan bisa menduga tentang bagaimana kehidupan yang pertama muncul di bumi. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang C, mengenai hasil analisis data peristiwa masa lampau. Jadi kita mencari-cari data tentang kejadian-kejadian masa lampau, kita bandingkan, kemudian kita analisis dengan kondisi yang sekarang. Nah, disitulah kita akan tahu bagaimana teori mengenai asal-usul kehidupan. Baik, lanjut nomor berikutnya, nomor 2. Di nomor 2 ditanyakan di sini, Louis Pasteur membuktikan bahwa teori generatio spontanea tidak benar dengan cara. Kalau kita ingin membuktikan suatu teori benar atau salah, tentunya kita harus mengujinya. Jadi artinya ketika sebuah teori kita katakan benar atau kita katakan salah, kita lihat bagaimana cara membuktikan benar atau salah tadi. Tentunya kita harus buktikan dengan cara apa? Dengan cara melakukan eksperimen. Jadi jelas sampai di sini. Jawabannya tepat di sana adalah option yang D, melakukan eksperimen. Di antara jawaban yang lain itu tidak berkaitan dengan prinsip pembuktian. Misalnya mengemukakan masalah baru, menyusun teori baru, merumuskan hipotesis baru. Nah, yang berkaitan langsung dengan pembuktian tentang benar salahnya sebuah teori adalah dengan melakukan eksperimen. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di soal berikutnya ditanyakan mengenai Pasteur memperbaiki eksperimen dari Spallanzani yang mana rangkaian percobaannya tidak akan memungkinkan terjadinya sesuatu
yang muncul secara tiba-tiba atau generatio spontanea. Jadi artinya di nomor 3 jelas di sini apa yang dilakukan oleh Pasteur. Pasteur melakukan percobaan dengan air kaldu yang sebenarnya sebelumnya sudah dilakukan oleh ilmuwan sebelumnya, namun Pasteur menyempurnakan dengan memuaskan bahwa kehidupan yang muncul di dalam air kaldu tersebut bukan berasal dari gas yang ada di udara, melainkan bibit kehidupan yang ada di udara, bisa berupa bakteri. Jadi artinya di sini Pasteur menggunakan botol berleher angsa ini dengan tujuan membuktikan bahwa makhluk hidup muncul dari makhluk hidup sebelumnya, atau kita sering kenal dengan teori generatio spontanea. Generasi spontanea mengatakan bahwa makhluk hidup mungkin bisa berasal dari benda mati. Sebaliknya, Louis Pasteur mengatakan makhluk hidup tidak mungkin muncul dari benda mati. Ya, artinya teorinya Louis Pasteur mendukung atau berprinsip pada teori-teori justru teori biogenesis. Jadi kesimpulannya adalah nomor 3 jawaban yang tepat di sini adalah tidak akan mendorong terjadinya generasi spontanea ketika Louis Pasteur menggunakan botol berleher angsa. Oke, baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 menanyakan bahwa percobaan Louis Pasteur dan Stanley Miller telah dapat menjelaskan tentang hal-hal yang bisa dijelaskan dari gabungan kedua percobaan ilmuwan tersebut. Oke, kalau kita lihat di sini, Miller itu melakukan pembuktian mengenai terbentuknya asam amino dapat dibuat secara in vitro. Artinya asam amino yang selama ini diyakini sebagai unsur yang pertama kali menyusun kehidupan, unsur tersebut bisa dibuat di luar tubuh atau dibuat secara in vitro. Sehingga gabungan percobaan tadi telah dapat menjelaskan tentang unsur penyusun makhluk hidup, yaitu asam amino itu sendiri, kemudian asal-usul kehidupan yang memang diduga berasal dari molekul asam amino. Oke, sedangkan evolusi kehidupan sendiri itu baru ada setelah makhluk hidup muncul. Makhluk hidup tersebutlah yang diyakini melakukan evolusi. Sehingga nomor 4 jawaban yang tepat di sini adalah B. Oke. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini menanyakan tentang percobaan Stanley Miller membuktikan tentang hal-hal berikut. Artinya tipe soal nomor 4 dan soal nomor 5 sama, hanya saja ini muncul di tahun yang berbeda pada tes masuk PTN. Oke. Di sini tanyakan percobaan Stanley Miller membuktikan bahwa tentunya di sini pembuktian tentang asam amino. Pembuktian tentang pembentukan asam amino. Oke, baik, kalau begitu. Oke, karena konsepnya masih sama, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Di soal nomor 6 menanyakan tentang konsep yang dikemukakan oleh Harold Urey, menyatakan bahwa kehidupan berasal dari. Nah, di sini menanyakan tentang konsep yang dikemukakan oleh Harold Urey, yang mana konsep Harold Urey sendiri itu melandaskan juga pada postulat dari Oparin dan Haldane yang menyatakan bahwa kehidupan yang muncul di bumi pertama kali berkembang dari asam amino, yang mana asam amino tersebut itu berasal dari gas yang ada di atmosfer saat itu. Yang mana gasnya tersebut yang dimaksud oleh Harold Urey di sana adalah ada gas amonia, metana, gas hidrogen, dan uap angin. Nah, keempat zat ini akan bisa bereaksi membentuk asam amino ketika ada halilintar. Oke, sehingga sampai di sini nomor 6 sangat jelas jawabannya di sana adalah tentang gas-gas yang terdapat di atmosfer purba. Di jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal nomor 7.
Berdasarkan teori Oparin, organisme fotosintetik merupakan organisme yang pertama kali muncul di bumi. Oke, apakah betul pernyataan tersebut? Oke, kita sudah membahas di awal sedikit tentang bagaimana kehidupan pertama muncul. Nah, sel yang pertama muncul tadi, apakah betul sudah bisa berfotosintesis? Kalau kita kaitkan dengan teori endosimbiosis, endosimbiosis ini menceritakan tentang teori mengenai mitokondria dan kloroplas yang dianggap sebagai sebuah sel pada mulanya. Jadi kita istilahkan dengan sel mitokondria. Kemudian ada sel kloroplas. Nah, dugaan ini muncul mengingat fakta kedua organel ini mempunyai DNA atau asal nukleat, sehingga memang ini adalah organel yang dia bisa bereproduksi secara mandiri karena mempunyai DNA. Nah, organisme yang bisa berfotosintetik itu muncul sebelumnya ada endosimbiosis antara, kita bisa misalkan di sini ada sel primordial, ini sel awal yang dia melakukan simbiosis dengan kloroplas. Dan di sini uniknya adalah simbiosisnya tidak seperti simbiosis yang kebanyakan kita amati sekarang. Oke, di mana makhluk hidup itu memang individu yang berbeda. Endosimbiosis ini terjadi dengan cara sel kloroplas masuk ke dalam sel primordial, atau kalau bahasa sekarang semacam masuk ke dalam tubuh atau merasuki ya. Nah, jadi agak lagu-lagu dangdut ini ya, yang sedikit biar senyum dikit ya dengan ngantuk gitu ya. Oke, jadi sel primordial dan kloroplas di sini diduga melakukan endosimbiosis. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa sel yang pertama kali muncul di bumi itu belum bisa melakukan fotosintesis. Oke, kemudian berikutnya menyatakan tentang apakah betul organisme yang bisa berfotosintesis secara tidak langsung dapat melindungi bumi dari serangan sinar ultraviolet, yang mana kita tahu sekarang pelindung bumi terhadap sinar ultraviolet adalah lapisan ozon. Ya, lapisan ozon sendiri memang terbentuk dari penguraian oksigen, sehingga secara tidak langsung makhluk hidup yang berfotosintesis memang menyediakan oksigen ke atmosfer, dan otomatis itu sekaligus sebagai bahan pembentuk ozon. Oke, sehingga untuk pernyataan tadi betul, sehingga option yang tepat untuk nomor 7 jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan sedikit ke nomor 8. Francesco Redi adalah pendukung teori abiogenesis yang dikemukakan oleh Aristoteles. Ini jelas salah, karena di antara tokoh-tokoh yang menganut paham abiogenesis itu salah satunya bukan Francesco Redi. Justru Francesco Redi itu adalah seorang yang menganut atau setuju dengan paham biogenesis. Jadi untuk abiogenesis nanti ada Aristoteles, ada Anthony van Leeuwenhoek, kemudian ada John Needham. Ya, berarti sampai di sini Francesco Redi bukan salah seorang pendukung teori biogenesis. Kemudian pernyataan berikutnya, percobaan Francesco Redi membuktikan bahwa makhluk hidup berasal dari daging. Ini juga yang keliru, karena paham abiogenesis justru menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya, bukan dari daging. Oke, ini di bagian yang pertama. Oke, sudah sampai ke soal nomor 8. Oke, kita akan nanti lanjutkan ke bagian sesi berikutnya. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Berikutnya kita bahas soal nomor 9. Oke. Di nomor 9 disajikan di sana mengenai data hasil percobaan, di mana labu 1 terjadi perubahan air yang menjadi keruh, labu 2 tidak ada perubahan. Artinya kaldu tadi tetap jernih. Nah, yang diminta di soal ditanyakan adalah kesimpulan yang dikemukakan dari percobaan tadi, yang mana percobaan tersebut dilakukan oleh Spallanzani. Tentunya Spallanzani adalah salah satu di antara orang yang setuju dengan paham biogenesis, artinya menyatakan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Sehingga kesimpulannya adalah apa yang dikemukakan, kesimpulan dari Spallanzani ketika melakukan percobaan tadi menyatakan bahwa ketika air kaldu berubah menjadi keruh, tandanya muncul kehidupan. Kehidupannya dari mana? Nah, kehidupan inilah yang
oleh sepanjang disimpulkan berasal atau dibawa melalui udara. Di udara sendiri ada benda matinya berupa gas, ada mikroorganismenya. Nah, ini yang nanti akan lebih lanjut dibuktikan oleh Aristoteles bahwa yang memunculkan makhluk hidup dari air kaldu yang terbuka tadi itu bukan dari gasnya, melainkan dari mikroorganisme, artinya dari makhluk hidup yang sebelumnya. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah jawabannya D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Percobaan Stanley-Miller tidak akan menghasilkan asam amino bila ke dalam bejana yang digunakannya tidak dimasukkan. Oke, di soal yang sebelumnya kita sudah membahas bahwa asam amino bereaksi atau terbentuk dari gas-gas yang ada di atmosfer saat itu, yaitu metana, amoniak, metana, gas hidrogen, dan uap. Yang mana kita lihat di sini ditanyakan dari keempat zat ini yang manakah kalau tidak ada, kemungkinan besar tidak akan bisa membentuk asam amino. Sehingga kita perlu tahu bahwa yang namanya asam amino kalau kita kaitkan secara bahan makanan, asam amino ini adalah penyusun protein. Dan unsur-unsur dari penyusun protein di sana adalah ada unsur atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kalau kita bandingkan dengan lemak, atau kita bandingkan juga dengan karbohidrat, yang membedakan asam amino ataupun protein adalah dalam hal unsur nitrogen. Sehingga nitrogen ini menjadi ciri khas dari asam amino. Sehingga di sini jawaban yang tepat adalah kalau di antara empat zat ini tidak ada, manakah yang tidak akan menghasilkan asam amino? Jawabannya berarti adalah amoniak. Karena amoniak ini sendiri adalah sebagai sumber nitrogen. Ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya ke soal nomor 11. Di soal nomor 11 di sini soal yang cukup menjebak. Rata-rata dari kalian ketika baca sekilas pasti akan otomatis bilang betul. Nah, padahal kalau kita teliti di sana ada hal yang keliru yang dituliskan di sana. Yang kelirunya di nomor 11 tadi dalam hal CH3 dan NH4. Oke. Kalau kita perhatikan di sini, yang mana yang tertukar? Kalau kita tuliskan di nomor 10 tadi, terlihat jelas ini, terlihat jelas. Ternyata ini yang tertukarnya. Kita perhatikan. Ternyata harusnya metana itu CH4, bukan CH3. Karena secara molekul rumus kimia, alkana merupakan metana merupakan gugus alkana yang mana rumus umumnya CnH2n plus 2. Sehingga kalau karbonnya 1 dikali 2 tambah 2 berarti harusnya 4. Jadi tidak mungkin rumus kimianya di sini CH3. Jadi harusnya CH4. Sehingga pernyataannya salah. Kemudian kita perhatikan lagi, asam amino merupakan komponen dasar protein yang penting untuk menyusun protoplasma. Secara teori memang diyakini asam amino adalah unsur yang pertama menyusun sel yang pertama, sehingga dianggap penting menyusun protoplasma. Dan faktanya memang di dalam sel makhluk hidup pasti mengandung asam amino, sehingga pernyataannya benar. Jadi untuk nomor 11 jawabannya yang tepat adalah D. Oke, kita lanjutkan berikutnya ke soal nomor 12. Di nomor 12 disebutkan di sini bahwa Stanley-Miller dengan menggunakan sumber listrik, beliau berhasil membentuk asam amino dari campuran uap air, amoniak, gas hidrogen, dan metana. Oke, kalau kita lihat di soal-soal sebelumnya berkaitan juga, ini pernyataannya betul. Oke, kemudian kita lihat asam amino adalah satu-satunya bahan pembentuk jasad hidup. Nah, kalau kita perhatikan, apakah asam amino adalah satu-satunya unsur penyusun jasad hidup? Faktanya tidak. Karena yang namanya organisme atau yang dimaksud dengan jasad hidup tadi itu secara kimiawi bisa dikatakan memiliki susunan yang kompleks. Artinya mempunyai lebih dari satu jenis molekul. Bahkan kalau kita lihat ke virus pembungkus yang paling luar dari tubuhnya, kapsid, itu memang sumber utamanya adalah protein. Meskipun demikian, di bagian dalam dari virus dia mempunyai materi genetik baik berupa DNA maupun RNA, sehingga di virus pun bukan satu-satunya asam amino yang menyusun virus tersebut, ada molekul yang lain. Sehingga nomor
12. Jawaban yang tepat di sini adalah C. Oke, kita lanjutkan ke nomor 13. Di nomor 13 di sini, apa yang dilakukan oleh Miller berhasil memunculkan apa? Kalau kita lihat di sini, opsi yang pertama melahirkan teori biogenesis, jelas tidak berkaitan, artinya pernyataan ke satu salah. Pernyataan kedua, membuat model percobaan untuk menguji teori Urey, betul. Ini kalau kita lihat bagaimana sejarah percobaan Stanley Miller dan Harold Urey, Harold Urey adalah seorang dosen di Universitas Chicago ketika itu di tahun 1950 mengajarkan mengenai konsep pembentukan asam amino di luar tubuh, dan Stanley Miller waktu itu adalah seorang mahasiswanya yang ketika saat itu berusia 22 tahun mencoba membuktikan tentang apakah betul asam amino bisa dibentuk di luar tubuh, dan ternyata betul, sehingga pernyataan nomor 2 betul. Oke, nomor 1 salah, berarti otomatis nomor 3 pun salah, tapi kita cek saja. Membuktikan terbentuknya kehidupan yang pertama. Kehidupan yang pertama itu tidak bisa dijelaskan secara langsung karena saat itu hanya sampai terbentuk asam amino saja. Oke, jadi nomor 3 jelas salah sampai di sini. Nomor 4, mengetahui terbentuknya bahan protein. Betul. Jadi artinya nomor 13 jawaban yang tepat adalah C. Oke, tanpa saya ceritakan pembahasan karena di sini ada nih pembahasan yang sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Di soal nomor 14 di sini, menurut teori Urey, terbentuknya zat hidup dari unsur-unsur karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen terjadi oleh pengaruh apa? Tentunya pengaruh-pengaruh yang diduga saat itu memang terjadi atau kaya ketika zaman kehidupan belum ada. Jadi kondisi atmosfer, kondisi bumi saat itu yang menunjang apa saja, kita lihat saja di sini ya. Yang ke satu adalah radiasi sinar kosmik. Saat itu bumi memang belum punya lapisan pelindung, belum punya lapisan atmosfer seperti saat ini, sehingga dikatakan radiasi sinar kosmik bisa terjadi, bisa mempengaruhi, bisa, karena saat itu bumi belum punya lapisan pelindung, tidak seperti saat ini. Oke, kalau untuk energi matahari sampai dengan saat ini masih berlangsung ya. Artinya berarti kalau energi matahari itu secara langsung mempengaruhi, harusnya kehidupan juga muncul saat ini. Faktanya tidak. Jadi energi matahari tidak berkaitan secara langsung. Jadi yang tepat di sana nomor 1, tapi nomor 2 tidak tepat. Yang ketiga, letusan alami listrik. Ini yang diduga memang terjadi ketidakstabilan. Itu adalah prinsip yang mendasarinya, bukan faktor yang mempengaruhinya. Jadi jelas nomor 14 di sini yang ditanyakan adalah faktor yang berpengaruh. Nah, tentunya faktor yang mempengaruhi berkaitan dengan kondisi awal bumi. Nah, di antara option tadi yang menunjang berarti adalah dari radiasi sinar kosmis, kemudian berikutnya dari lecutan listrik. Oke, jadi sampai di sini jelas ya jawabannya B. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Dalam menjawab permasalahan sosial kehidupan, ilmuwan yang pandangannya prinsipnya dari reaksi kimia, berarti yang dimaksud di sana adalah tokoh-tokoh yang pahamnya tentang evolusi kimia, biologi, yang mengungkapkan tentang bagaimana bahan kimia berevolusi menjadi makhluk hidup. Tentunya tokohnya, kita bisa ingat-ingat lagi, ada 3 tokoh. Yang pertama adalah Alexander Pukarin, kemudian ada berikutnya adalah Harold Urey, dan yang ketiga adalah Stanley Miller. Berarti sampai di sini jelas nomor 15 jawaban yang tepat adalah C. Oke, kita lanjutkan berikutnya ke soal nomor 16. Kaldu mendidih dalam lampu terbuka setelah didinginkan pada ruang terbuka selama 7 hari, kaldu akan tetap jernih. Tentunya ini bertentangan dengan percobaan-percobaan yang pernah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang mendukung paham biogenesis, lebih tepatnya yang dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani. Lazzaro Spallanzani sudah membuktikan kalau air kaldu tadi sudah steril dan dibiarkan di tempat terbuka, air kaldu tadi akan berubah menjadi keruh apabila disimpan di tempat terbuka. Sedangkan kalau dibandingkan di tempat tertutup, kaldu tadi akan tetap jernih. Oke, sehingga dari apa yang dilakukan oleh Spallanzani jelas pernyataan yang pertama tadi salah. Kita lihat berikutnya. Di dalam kaldu yang mendidih, bakteri akan mengalami kematian. Secara umum, hampir sebagian besar bakteri memang mengalami kematian ketika
didikan. Itulah salah satu alasan kenapa makanan yang kita makan lebih baik dimasak terlebih dahulu untuk mengantisipasi bakteri-bakteri yang mungkin berbahaya, yang itu bisa mati dengan pemanasan sampai dengan suhu 100 derajat Celcius. Meskipun tidak semua bakteri demikian, namun secara umum betul. Sehingga nomor 16 jawaban yang tepat adalah D. Oke, baik, kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya. Itu kita akan lanjutkan berikutnya soal nomor 17. Ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya, ke soal nomor 17. Di soal nomor 17 tanyakan di sini mengenai usaha untuk membantah teori generatio spontanea. Tentunya teori generatio spontanea itu dibantah dengan teori biogenesis. Oke, sehingga kita bisa jawab di sini dengan cara kita mengingat kembali siapa saja kan tokoh yang setuju dengan paham biogenesis. Oke, di soal sebelumnya kita sudah membahas siapa saja tokoh-tokoh yang berkaitan dengan biogenesis. Untuk yang biogenesis ada Lazzaro Spallanzani. Kemudian selain Lazzaro Spallanzani ada Louis Pasteur, dan berikutnya Francesco Redi. Di antara ketiga tokoh ini, Spallanzani dan Pasteur menggunakan bahan yang sama, yaitu menggunakan air kaldu, sedangkan Francesco Redi menggunakan daging. Yang mana baik menggunakan air kaldu maupun daging, mereka berupaya untuk mensterilkan terlebih dahulu bahan yang akan mereka amati. Sehingga inilah kelebihan dari teori biogenesis. Dia menggunakan bahan-bahan yang benar-benar steril, sehingga bisa dipastikan dengan jelas ketika ada kehidupan yang muncul, apakah itu memang dari benda mati atau dari makhluk hidup yang sebelumnya. Oke, sehingga nomor 17 jawaban yang tepat di sini adalah Lazzaro Spallanzani dan Francesco Redi. Sedangkan Oparin dan Raoul Urey kita tahu di soal berikutnya beliau adalah tokoh-tokoh yang pahamnya berkaitan dengan teori evolusi kimia biologi atau teori neo-abiogenesis. Sehingga jawaban yang tepat nomor 17 adalah C. Kita berlanjut ke soal nomor 18. Di soal nomor 18 ada seorang anak yang dia membelah jambu air dengan tangannya, dan dia terkejut ketika membelah jambu air tersebut di dalamnya ada ulat. Nah, seorang anak tersebut berpikir dari manakah ulat tersebut? Ternyata anak tadi mengajukan sebuah dugaan bahwa ulat tersebut muncul berasal dari telur ketika terjadi penyerbukan. Jadi sebelum kita ketahui, sebelum terbentuknya buah, di sana ada penyerbukan terlebih dahulu dari bunganya tadi. Nah, saat penyerbukan itu bisa jadi dibantu oleh serangga, misalnya lalat, dan lalat sekaligus bertelur di sana, sehingga telurnya menetas ketika berkembang juga menjadi buah. Oke, nah pendapat siswa tersebut sesuai dengan teori apa? Tentunya dari cerita tersebut kita bisa pastikan dia menduga bahwa lalat membawa kehidupan. Artinya dia lalat menyimpan telurnya, kemudian muncullah ulat di sana. Oke, sehingga teorinya adalah teori biogenesis atau sering dikenal dengan ungkapan omno vivum ex ovo, omno ovum ex vivo. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 19. Jadi nomor 18 cukup jelas ya. Ini kaitannya dengan teori biogenesis. Kita lanjutkan nomor 19. Menurut Harold Urey, zat anorganik dapat berubah menjadi zat organik di dasar laut. Urey sendiri konsepnya berkaitan dengan gas-gas yang bereaksi di udara, sehingga kurang tepat kalau kita lihat. Karena kalau untuk teori yang mengemukakan lokasi munculnya kehidupan yang pertama bisa berupa subprimordial misalnya, itu melandaskan pada postulat dari Oparin dan Aldan, sehingga kurang tepat. Kemudian menurut Harold Urey, atmosfer bumi purba tidak mengandung oksigen. Oke, ini juga keliru karena atom oksigen sendiri sudah ada sebenarnya, cuma gas oksigen yang memang jumlahnya mungkin tidak sama seperti sekarang ketika makhluk hidup fotosintetik sudah banyak dan mendominasi bumi atau jumlahnya banyak di bumi ini. Sehingga nomor 19 kedua pernyataan tersebut salah. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Nomor 19 saya pikir cukup jelas, jadi saya akan uraikan. Berikutnya nomor 20. Adanya mikroorganisme pada rendaman jerami yang diamati oleh Anthony van Leeuwenhoek
Anthony van Leeuwenhoek menggunakan mikroskop yang dia temukan sendiri itu merupakan gejala apa? Saat itu Anthony van Leeuwenhoek mengamati adanya jentik-jentik yang muncul dari air jerami. Kemudian di sana beberapa hari dia amati juga muncul mikroorganisme yang berukuran kecil yang kita kenal dengan protozoa. Sehingga apa yang diamati oleh Anthony van Leeuwenhoek tersebut dianggap sebagai gejala makhluk hidup seperti muncul dari benda mati, sehingga dianggap sebagai munculnya atau merupakan gejala abiogenesis. Sehingga jawaban yang tepat di sana adalah yang E. Nomor 21. Ini berkaitan dengan Louis Pasteur dengan meyakinkan mengembangkan teori generasi spontanea. Percobaannya menggunakan apa? Ini sudah dibahas di soal sebelumnya. Di sana Louis Pasteur menggunakan air kaldu yang sama sebenarnya seperti yang dilakukan oleh Spallanzani, hanya pembedanya menggunakan botol berbentuk leher angsa, sehingga jawabannya tepat adalah D. Nomor 21 cukup jelas. Saya lanjutkan soal nomor 22. Teori abiogenesis menyatakan proses terjadinya makhluk hidup dari makhluk tak hidup. Untuk membuktikan bahwa abiogenesis tidak benar, Louis Pasteur. Nah, ini nomor 22 sama seperti tipe soalnya di soal sebelumnya, bahwa ketika kita ingin membuktikan sebuah teori benar atau salah, dibuktikannya dengan apa? Tentunya dibuktikannya dengan melakukan percobaan atau dengan melakukan eksperimen. Jadi jawaban yang tepat jelas di situ adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 23. Adaptasi adalah contoh kegiatan makhluk hidup dalam melakukan. Kita lihat yang dimaksud dengan adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup. Kenapa makhluk hidup harus menyesuaikan dengan lingkungan? Tentunya ada pemicunya, ada penyebabnya, yaitu ketika lingkungan berubah, kemudian perubahan tadi membuat makhluk hidup terancam atau membuat makhluk hidup tidak membahayakan makhluk hidup, tentunya dia harus menyesuaikan. Nah, penyesuaian makhluk hidup ini nanti tentunya sahabat semua sudah tahu, nanti akan dibagi menjadi adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, gitu ya, dan adaptasi tingkah laku atau adaptasi perilaku. Nah, adaptasi atau penyesuaian makhluk hidup ini awalnya adalah dari perubahan lingkungan. Nah, dari sini perubahan lingkungan, otomatis yang dimaksud dengan perubahan di sini adalah ada sesuatu yang merangsang makhluk hidup. Sehingga di sana yang tepat adalah iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Kenapa seperti itu? Ya, karena perubahan yang dilakukan oleh makhluk hidup tersebut itu pada dasarnya tidak begitu saja berubah, tapi dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi dia harus merespon perubahan, harus menanggapi rangsangan. Cukup jelas ya. Kita lanjutkan berikutnya ke soal nomor 25. Di soal nomor 25 di sini tanyakan bahwa suatu eksperimen memerlukan kontrol. Nah, kemudian dalam hal ini siswa mempraktikkan eksperimen yang dilakukan oleh Spallanzani. Spallanzani sendiri dia melakukan eksperimen dengan menggunakan air kaldu disimpan di tempat terbuka dan tertutup. Yang ditanyakan di sini adalah siswa harus menyediakan kontrol, tentunya di samping atau di luar apa yang sudah dilakukan oleh Spallanzani. Jadi tidak sekedar mengikuti apa yang dilakukan oleh Spallanzani. Sehingga kontrolnya di sana yang tepat adalah ditutup dengan kain kasa steril. Kalau di option yang lain itu prinsipnya adalah menutup dan membuka air kaldu yang sudah disterilkan. Jadi kita bikin kontrol yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh Spallanzani. Sehingga nomor 25 di sini yang tepat adalah ditutup dengan kain kasa steril. Cukup jelas. Kita lanjutkan berikutnya nomor 26. Untuk memperoleh energi, makhluk hidup perlu makan. Sisa makanan yang tidak berguna diekspresikan. Urutan peristiwanya bagaimana? Tentunya kalau kita bikin secara skema dulu, kita harus makan. Yang namanya makanan itu berarti adalah bagian dari pencernaan. Tujuan dari pencernaan adalah memecah
makromolekul, karena ini nggak bisa secara langsung digunakan oleh sel tubuh kita, makromolekul harus dipecah menjadi mikromolekul supaya nantinya bisa dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh kita. Sehingga setelah terjadi pencernaan, asumsinya adalah bahan makanan sudah berukuran kecil. Berikutnya bahan makanan yang berukuran kecil tadi itu akan diedarkan, tentunya melalui sistem transportasi atau sistem peredaran darah. Kemudian tugas dari transportasi adalah menyampaikannya ke sel. Nah, sehingga ketika sudah sampai di dalam sel inilah, berikutnya sel akan menggunakan bahan makanan tadi untuk menghasilkan energi. Proses secara umum yang dilakukan oleh sel untuk mendapatkan energi itu disebut sebagai respirasi sel. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa energi di dalam tubuh manusia didapatkan hanya setelah terjadi respirasi sel. Jadi ketika kita makan, kemudian selesai makan, energi belum kita dapatkan. Atau bahan makanan masuk ke darah, ketika masih darah, kita juga belum dapat energi. Jadi energi baru didapatkan kalau sudah sampai di dalam sel dan digunakan untuk respirasi. Sehingga kita bisa perhatikan pada orang yang misalnya sakit atau koma atau pingsan, meskipun dia tidak makan, tidak menggunakan pencernaannya, dia tetap bisa hidup, tetap bisa dapat energi. Karena prinsipnya bahan makanan akan dimasukkan ke dalam darah, darah akan langsung memberikan ke sel dan sel bisa melakukan respirasi. Sehingga orang yang pingsan tadi meskipun tidak makan berhari-hari tetap bisa hidup karena prinsipnya sel lah yang menghasilkan energi, bukan sistem pencernaan. Ya, oke, jadi sampai di sini jawaban yang tepat di sini kalau kita minta urutkan adalah pencernaan adalah bagian untuk mendapatkan nutrisi, kemudian transportasi, berikutnya respirasi, kemudian dari respirasi ini tentu ada yang namanya zat sisa. Zat sisa ini harus dibuang, dan pembuangan sisa metabolisme itu disebut sebagai ekskresi. Dan saya sahabat nanti akan pelajari lagi perbedaan antara istilah ekskresi, sekresi, dan defeksi. Ya, untuk nomor 26 cukup jelas dulu, jawabannya adalah yang A. Nomor 27. Omno vivo ex ovo, omno ovo ex vivo adalah suatu pernyataan yang menjelaskan. Kalau secara bahasa ini bisa diartikan sebagai tubuh berasal dari telur. Telur berasal dari tubuh. Artinya, mungkin sahabat sering dapat pertanyaan, duluan mana? Telur dulu atau ayam dulu? Nah, ini kurang lebih ini nyambung dengan pernyataan ini. Jadi yang dimaksud di nomor 27 di sini maksudnya adalah bahwa kalau ada makhluk hidup itu pasti dari makhluk hidup yang sebelumnya. Telur ada yang menghasilkan tubuh makhluk hidup juga sebelumnya berasal dari telur. Jadi ini maksudnya intinya adalah sama dengan ungkapan yang mendeskripsikan mengenai teori biogenesis. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Semua kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Oke, di nomor 27 di sana inti kalimatnya mengungkapkan tentang teori biogenesis. Oke, kita lanjutkan ke nomor 28. Wabah penyakit malaria telah dapat diidentifikasi dan dicegah berkat berkembangnya cabang ilmu biologi. Nah, cabang ilmu biologi apakah di sini yang bisa mengantisipasi wabah malaria? Ya, oke. Jadi kalau kita perhatikan malaria ini biasanya banyak siswa yang terjebak karena malaria supaya kita kaitkan dengan demam berdarah itu dekat, gejalanya mirip, kemudian yang lain-lainnya, atau di rumah sakit kasusnya juga sering kali beriringan, jadi identik seolah-olah. Padahal penyebab malaria berbeda sekali dengan demam berdarah. Malaria penyebabnya adalah plasmodium. Plasmodium ini macam-macam. Misalnya saya contohkan di sini ada Plasmodium vivax, ada Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum. Nah, Plasmodium yang saya sebutkan tadi itu adalah penyebab penyakit malaria. Nah, rata-rata sahabat akan menduga malaria disebabkan oleh nyamuk. Nah, padahal nyamuk itu bukan penyebab. Nyamuk adalah faktor atau pembawa. Jadi Plasmodium vivax sendiri memang faktornya adalah nyamuk. Yang mana secara umum faktor dari nyamuk malaria, faktor dari penyakit malaria adalah nyamuk Anopheles. Oke, sehingga kalau kita perhatikan di sini Plasmodium, kalau Anopheles ini adalah nyamuk
Kemudian tentunya ada cabang ilmunya khusus yang mempelajari, karena nyamuk ini adalah kelompok serangga. Cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari serangga disebutlah dengan entomologi. Kemudian Plasmodium vivax sendiri ini adalah kelompok protozoa. Coba sahabat ingat-ingat lagi kedudukannya dalam klasifikasi. Protozoa termasuk kelompok apa? Oke, dalam kingdom makhluk hidup menggunakan klasifikasi 5 dunia, ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Sahabat pasti saya yakin tahu Animalia masih kelompok hewan, tumbuhan dari kingdom Plantae, kemudian Fungi kelompok jamur, Monera itu bakteri dan alga biru. Nah, Protista ini yang cirinya gabungan-gabungan. Jadi anggotanya itu nanti ada yang disebut dengan Protista mirip tumbuhan, Protista mirip hewan, dan Protista mirip jamur. Protozoa sendiri ini disebut sebagai Protista mirip hewan. Secara bahasa, proto artinya pertama, zoo hewan. Oke, jadi dari sana menunjukkan bahwa protozoa adalah Protista yang mirip hewan. Oke, dan ciri utama dari protozoa adalah dia bersifat uniseluler atau bersel satu. Sehingga cabang ilmu biologi yang relevan di sana adalah entomologi dan parasitologi. Karena memang mengingat Plasmodium parasit di manusia ketika menyebabkan penyakit malaria. Jadi jawaban yang tepat adalah 2 dan 4 atau C. Untuk mikologi sendiri itu cabang ilmu biologi tentang jamur, gitu ya. Jadi memang tidak berkaitan. Oke, kita lanjutkan berikutnya nomor 29. Penyakit kusta sudah lama diketahui penyebab dan cara penyembuhannya berkat perkembangan penelitian pesat di bidang kusta sering disebut juga dengan istilah lainnya penyakit lepra. Ini pernah sempat mewabah di Eropa, kemudian banyak juga orang-orang ditangkap saat itu diisolasi ke sebuah pulau khusus, gitu ya. Saat itu memang belum ditemukan penyebabnya, belum ditemukan juga obatnya, sehingga memang solusinya adalah diisolasi, gitu ya. Jadi biar tidak menyebar ke yang lain. Nah, ini juga karantina nih, bagian dari virus corona ya. Sekarang ini sahabat nggak bisa kemana-mana, jadi 2 minggu diliburkan, bukan diliburkan tapi belajar di rumah. Jadi awas jangan sampai 2 minggu mau liburan kemana ya, gitu ya. Oke. Jadi lepra sendiri nanti diakibatkan oleh Mycobacterium leprae, sehingga jelas penyebabnya adalah kelompok bakteri dan cabang ilmunya adalah bakteriologi. Ya. Oke. Kita ke soal terakhir, soal nomor 30. Di soal nomor 30, di sini ditanyakan konsep hidup mempunyai ciri-ciri tertentu. Dalam seluruh masa hidupnya, makhluk hidup bagaimana? Melakukan apa? Kita cek. Bereaksi terhadap rangsang, iritabilitas, jelas betul. Berusaha menyesuaikan diri, betul. Tumbuh dan berkembang, tentunya ciri-ciri makhluk hidup. Melakukan metabolisme, itu juga bagian dari ciri makhluk hidup. Jadi kesimpulannya semuanya benar ya. Oke, nomor 30 semuanya jelas. Saya pikir ini soal tentang ciri makhluk hidup. Oke, jadi silahkan nanti sahabat pelajari lagi lebih jauh dari hal-hal yang apa yang disampaikan secara digital ini melalui video ini. Nanti bisa dikonsultasikan seperti biasa. Jangan lupa sahabat dan dia tetap istiqomah belajar, istiqomah ibadah. Oke, sampai ketemu lagi dan kesempatan. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.